Oke, Niki. Jadi pertama kan lu login dulu nih. Ini adminnya udah gue kasih contoh sih. Jadi admin terus admin 123. Nah, lu login. Login. Nah, terus awalnya tuh ada ini, ada dashboard kan. Terus ada jumlah akun. Akun itu ini yang data akun. Jadi lu kayak masukin gitu. Masukin misalkan apa kayak kas atau apa gitu. Nanti lu pilih lah misalkan ini apa kan aset, kewajiban, modal atau yang lain-lain lah dimasukin ke sini kan, disimpan begitu. Misalkan gue contohin ya, misalkan ya contoh di pinjaman kan kodenya apa ya, satu satu nih, mau status deh, terus nama akunnya misalkan ini buat pinjaman nih, terus habis itu akunnya misalkan lu pilih buat apa, buat aset kah atau kewajiban misalkan gitu, terus lu simpan. Nah ini kan ada notif kan, terus masuk tuh kode jamnya juga lu bisa edit juga tuh, bisa lu hapus juga kayak gitu. Kayak gitu. Nah misalkan lu ganti jadi dia bakal eh, ke update sendiri kayak gitu ya, terus lu bisa hapus juga tuh. Terus habis itu ada jurnal umum. Nah ini jurnal kayak buat lu masukin lah kayak tanggal, terus keterangannya buat apa, misalkan buat ini juga udah gue kasih tahu nih, pendapatan jasa atau bayar listrik gitu. Maksudnya dari akun debit, ini dia balik lagi ke data akun lo. Misalkan ada kas atau piutang dan lain-lain. Terus akun kredit juga ada sama. Sama nanti nominalnya berapa. Nanti juga udah gue kasih catatan kan. Misalkan satu transaksi itu kayak satu debit plus satu kredit gitu. Jadi nanti nominalnya otomatis seimbang gitu. Ya, pasti lu tau lah ya kan, um, skripsi lu kan. Gue juga kurang kurang paham sih kalau yang masalah ini gitu. Terus lu simpan. Nah, nanti lu bisa cari di sini kayak misalkan bulannya kapan, terus tahunnya kapan lu bisa cari. Ini udah bisa kok buat searchnya kayak gini. Nah, tuh kan nanti dia muncul tuh Januari. Nanti lu bisa lihat lihat action juga di sini. Nih, lihat jurnal. Oh, misalkan Januari tanggal berapa, keterangannya apa, terus debitnya apa, sama kreditnya apa, terus nominalnya berapa. Jadi lu bisa juga, kita edit juga, bisa lo hapus juga gitu kayak tadi gitu. Oh, jadi lu bisa tutup juga kayak gini. Nah, nanti balik lagi ke awal kayak gitu ya. Terus ada buku besar. Buku besar tuh balik lagi dari akun lu itu. Ini ada kas, ada piutang, ada KH, terus dan lain-lain nih. Yang tadi lu tambahin di data akun yang lu tambahin. Kan kayak debitnya berapa, kreditnya berapa gitu kan. Terus nanti ini juga totalnya. Jelas totalnya berapa, dihitung lah sama dia, sama dua. Kayak gitu. Ini saldo, saldo dulu lah gitu, ibaratnya saldo dulu tuh. Ini biasanya dari buku besar misalkan nomor 101. Nah, kayak gitu kan. Ini kan dari pengeluarannya berapa tuh, debit kredit ini nggak terlalu tahu akuntansi sih, jadi eh, tahunnya kayak gini lah, misalkan 5 juta terus nanti berkurang, debitnya pengeluaran berapa tahun nanti jadi tambahkan. Nah setelah itu nanti dia eh, apa berkurang kalau kredit tahun itu berkurang kan, ya 6 tadi kita 6,2, terus 6,2 habis itu buat nambah debit lagi kan masuk nih juta, jadi total 7,2, nanti tahun itu harus gini gitu. Nanti udah ada dari uang kas, terus ada piutang usaha misalkan, kalau kayak gitu berarti lu minus gitu, minus 1 juta lah gitu karena udah berkurang sama kredit. Nah ini udah usaha belum pemilik ini, terus pendapatan biasa, beban operasional gitu. Ini saldo dulu. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang di sini nanti lu kasih tahu gue karena kan gue nggak terlalu tahu akuntansi kan gitu. Terus ini ada neraca saldo, ya dari akun-akun yang tadi tuh, dari uang kas misalkan, terus piutang usaha dan lain-lain jenisnya, terus ada saldo kreditnya berapa, kredit keluarannya berapa, nanti sama dia totalin gitu.
Misalkan satu debit itu ada 7.500.000, terus kreditnya juga sama. Ini dari hasil ini, kalau debit itu ditambahin, ini juga ditambahin. Nanti di sini juga udah ada keterangan, misalkan total debit dan kredit itu seimbang. Kalau misalkan dia nggak seimbang, nanti juga ada notifnya juga. Misalkan notifnya itu tidak seimbang, itu ada nanti notifnya, warna merah. Terus terakhir, ini ada laporan. Ini laporan sama sih. Ini juga lu bisa lu cetak juga. Ini udah pasti tahu juga sih kayak apa sih neraca seimbang berapa. Terus ini bisa diekspor juga. Kita mau ekspor ke PDF, ini kayak gini, modelnya kayak gini. Di ekspor ke PDF dia juga udah ada ininya, tanggal berapa sama jam berapa lu ekspor. Tuh. Terus ekspor di Excel pun juga sama, nanti dia otomatis kayak download itu. Nah, kayak gini. Oh, itu. Ya untuk kalau di Nah, ini kayak laporan, ini sama sih sama kayak PDF tadi modelnya tuh. Cuman ini Excel ada jam di situ database. Nah, ini database itu ada cuman ada dua tabel ya. Akuntansi F sama ada akuntansi sederhana. Sorry sorry. Untuk pakai yang bentar, bentar. Ini tuh dia pakainya yang bentar koneksi nih. Kayak dia pakai akuntansi sederhana. Jadi sorry sorry dia akuntansi sederhana. Dia ada satu database namanya akuntansi sederhana. Di situ tuh ada akun, jurnal sama yusan. Kalau akun tuh dia isinya nih yang tadi ya, yang ID, kode akun, nama akun sama jenis akun. Ini isinya itu ID, terus ada primary sama varchar. Ini kalau varchar misalkan lu merasa selalu berlebihan nanti bisa diganti. Sama jenis akunnya, fixednya enum. Jadi ada aset, kewajiban, modal, pendapatan. Terus jurnal. Kalau jurnal itu yang tadi yang misalkan tanggal berapa, keterangannya apa, akun debit berapa, kreditnya berapa, nominalnya berapa. Dan terakhir tuh user. Ini gue pakai MD5 buat passwordnya. Iya. Terus udah nih masuk ke codingan ya. Jadi pertama-tama kan pasti masuk dulu lah koneksi kan. Ini di sini namanya akuntansi sederhana. Jadi kalau misalkan lu mau ganti, berarti lu ganti dulu di sini di DB-nya. Kalau mau ganti itu. Terus sama tampilan nih, kalau misalkan tampilan kurang yang login nanti bisa dia lu ganti juga ya. Nah, dia gue jadi satu variabel itu kayak satu tempat sih buat putar. Jadi putar nanti itu kayak gitu. Jadi cuma ada JavaScript aja di putarnya. Nanti kalau mau lu tambahin, misalkan tambahin kayak nama lu misalnya di sini bisa taruh di footernya. Ini bagian dashboard yang tadi. Jadi bagian yang ini nih. Nah, yang jumlah akun, jumlah jurnal, terus total debitnya berapa dan uh, kreditnya berapa tuh di sini. Nah, jadi ada tuh jumlah akun, terus ini memang dari itu. Nah, ini kan dia tipenya integer karena kan di angka. Tapi kalau diganti dia nggak bisa kehitung nanti. Terus buku besar. Nah, ini buku besar. Hmm. Ini kemarin kalau nggak salah pakai PHP berapa ya? PHP 5.3 deh kalau nggak salah. Ini nggak usah diganti sih kalau yang ini. Nah, terus apa lagi? Nah, laporan kalau misalnya ada yang mau diganti, bisa di sini formatnya. Kalau mau ganti Excel-nya atau PDF-nya. Ini laporan tadi bentuk laporan. Terus yang PDF ini tuh fontnya dong ya. Ini kayak font ini nggak terlalu ini kan cuma font aja jadi nggak apa-apa. Nah, ini cuma font aja. Ini jangan di atik ya. Supaya yang di folder PDF ini nggak usah di atik karena itu buat
apa ya, buat PDF-nya. Udah nih, kalau lu mau ubah berarti bisa ubah header. Kalau misalkan mau diubah headernya, tapi kayaknya nggak usah sih, nggak usah diubah karena dia bentuknya kayak gini. Dan ini header namanya, yang bagian atas tuh. Terus gua taruh lagi di jadi sih itu aja. Ini font, ini juga jangan lihat apa ini, folder kosong tuh sebenarnya. Nah ini emang nggak ada multi user kan, karena kan lu kemarin nggak minta multi user, jadi cuma ada satu user aja. Habis itu udah dapat, dia bakal balik lagi kayak gitu. Data database-nya juga gue bikin sederhana biar nggak terlalu banyak ya. Cuma ada 3 tabel aja. Oke, dah itu aja. Ntar lu boleh kasih tahu kalau ada yang kurang di sini ya. Oke deh, dadah.